budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya. Hal ini terlihat dengan banyaknya bahasa daerah dan kesenian adat yang berbeda-beda dan memiliki keunikan di setiap daerah. Satu, pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya suatu wilayah bergantung pada faktor geografis. Masyarakat Indonesia tinggal dalam wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi. A. Letak geografis wilayah. Letak geografis yaitu letak suatu tempat dilihat dari kenyataan di muka bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. B. Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang terbesar dari Sabang hingga Merauke yang secara fisik posisinya terpisah-pisah. Hal ini menghambat menghubungkan masyarakat Indonesia dari pulau yang berbeda-beda. Kondisi ekologis. Lingkungan ekologis terbentuk dari struktur tanah, iklim, dan topografi memberikan kontribusi bagi kondisi penduduk baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. 2. Persebaran keragaman budaya Indonesia. Secara umum, persebaran keragaman budaya di Indonesia dapat dibagi berdasarkan wilayahnya. A. Region budaya Batak. Region wilayah menempati daerah pegunungan Sumatera Utara sebelah utara berbatasan dengan Aceh dan di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Batak. B. Region budaya Minangkabau. Kebudayaan Minangkabau meliputi luas seluruh Sumatera Barat kecuali Kepulauan Mentawai. C. Region budaya Sunda. Region budaya Sunda menempati daerah Pasundan, Jawa Barat. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Sunda. D. Region budaya Jawa. E. Region budaya Bali. Masyarakat di region budaya Bali berada di Pulau Bali dan menyebar sampai ke Kepulauan Nusa Tenggara bagian barat. Mayoritas masyarakat Bali memeluk agama Hindu. F. Region budaya Dayak. Suku Dayak merupakan suku bangsa yang mendominasi region budaya Dayak. Region budaya Dayak berada di Pulau Kalimantan. Budaya Bugis Makassar. Region budaya Bugis Makassar berada di Pulau Sulawesi. Sulawesi sangat beragam. H. Region budaya Papua. Suku Asmat merupakan suku bangsa yang berada di region budaya Papua. Region budaya Papua berada di Pulau Papua dan sekitarnya. 3. Manfaat keberagaman kebudayaan Indonesia. A. Bangsa di mana sebagai identitas bangsa kepada dunia internasional. Adanya budaya yang beraneka ragam di Indonesia menjadikan ciri tradisi untuk bangsa di mana ragam budaya yang begitu banyak hanya ada di Indonesia. B. Sebagai ikon pariwisata yang menarik. Biasanya kalau mendengar kata wisata, mungkin banyak di antara kita yang berasumsi adalah sebuah tempat yang indah. C. Sebagai mata pencarian warga setempat. Ketika para warga dari setiap wilayah yang memiliki kebudayaan unik melestarikan, maka kebudayaan akan tetap ada. D. Menambah pendapatan negara. Dengan adanya ragam budaya yang dapat mendatangkan banyak wisatawan, akan menambah pendapatan negara apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah. E. Menambah sikap toleransi. Adanya perbedaan kebudayaan ini akan menambahkan sikap toleransi kita kepada sesama. F. Menambah wawasan. Apabila kita menyadari dengan adanya keberagaman budaya Indonesia, wawasan kita akan secara tidak langsung akan bertambah. B. Pembentukan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal atau daerah, maupun kebudayaan asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Secara umum, budaya dibedakan menjadi dua macam,
yaitu budaya daerah dan budaya nasional. Budaya daerah adalah suatu kebiasaan di suatu wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu kepada generasi berikutnya. Budaya nasional adalah gabungan dari beberapa budaya daerah yang ada di negara tersebut. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Kebudayaan nasional dalam pandangan Ki Hajar Dewantara adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kutipan pernyataan tersebut merujuk pada paham bahwa rasa kesatuan makin dimanfaatkan, sehingga ketunggalikan makin lebih disarankan daripada kebinekaan. C. Pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi, kreatif, dan pariwisata. 1. Pelestarian kebudayaan. Upaya-upaya pelestarian kebudayaan dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. A. Media massa. Media massa mempunyai tugas dan kewajiban menjadi sarana dan prasarana komunikasi dan publikasi dalam aneka wujud. Berita, artikel, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Upaya pelestarian kebudayaan akan berjalan sukses apabila didukung oleh berbagai pihak, termasuk media massa, seperti televisi dengan menayangkan acara-acara kebudayaan daerah. B. Pementasan. Upaya-upaya pelestarian budaya dilakukan dengan pementasan seni budaya tradisional di berbagai pusat kebudayaan atau tempat umum yang dilakukan secara berkesinambungan. C. Peran pemerintah. Tugas utama pemerintah selain sebagai pengayom dan pelindung budaya nasional juga harus dapat mempertahankan, melestarikan, menjaga, serta mewarisi budaya lokal dengan sebaik-baiknya agar dapat memperkokoh budaya bangsa sehingga akan mengharumkan nama Indonesia, dan juga supaya budaya asli negara kita tidak diklaim oleh negara lain. D. Menyelenggarakan mata pelajaran muatan lokal. Dengan adanya sekolah yang menyelenggarakan mata pelajaran muatan lokal dan ekstrakurikuler wajib berbasis pelestarian seni budaya setempat, maka diharapkan dapat menimbulkan rasa cinta dan bangga memiliki kebudayaan tersebut. Dengan demikian, para generasi muda dapat mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. 2. Pemanfaatan produk kebudayaan dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. A. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Ekonomi kreatif merupakan bagian integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif dan budaya. Adapun strategi pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak pariwisata. 1. Meningkatkan peran seni dan budaya pariwisata. 2. Memperkuat keberadaan kluster-kluster industri kreatif. 3. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif. B. Pariwisata. Pariwisata merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan-tujuan lainnya. Pariwisata dan budaya tidak dapat dipisahkan karena pariwisata dapat berkembang dengan adanya kebudayaan yang unik dan lestari sehingga dapat mendatangkan wisatawan yang ingin melihat dan menikmati keunikan budaya tersebut. Kebudayaan tanpa pariwisata juga tidak akan berkembang dan dikenal bangsa lain. Oleh sebab itu, pariwisata dan budaya saling membesarkan. Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Unsur-unsur kebudayaan yang dapat menarik kedatangan wisatawan yaitu 1. Bahasa. 2. Masyarakat. 3. Kerajinan tangan. 4. Makanan dan kebiasaan makan. 5. Musik dan kesenian. 6. Sejarah suatu tempat. 7. Cara kerja dan teknologi. 8. Agama. 9. Bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata. 10. Tata cara berpakaian penduduk setempat. 11. Sistem pendidikan. 12. Aktivitas pada waktu senggang. D. Kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global.
Kebudayaan Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan global atau dunia dan sudah diakui oleh lembaga PBB atau UNESCO yang membidangi kebudayaan dunia. Kebudayaan Indonesia yang diakui sebagai kebudayaan dunia oleh UNESCO adalah sebagai berikut. 1. Wayang kulit. Wayang kulit adalah salah satu bentuk budaya Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Menggunakan wayang berbahan kulit untuk menceritakan kisah-kisah pewayangan dalam bahasa Jawa. Pencerita ini diberi nama dalang, dialah yang mengendalikan para wayang dan alur cerita yang dibuat. Biasanya, dalam kisah pewayangan ini juga diselipkan humor atau nasihat-nasihat baik tentang kehidupan maupun agama sebagai salah satu media dakwah. Wayang kulit ini ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia pada tanggal 7 November tahun 2003 oleh UNESCO. Sejak saat itu, wayang ditetapkan sebagai World Masterpiece, Oral and Intangible Heritage of Humanity. 2. Angklung. Angklung adalah nama alat musik sekaligus menjadi nama dari salah satu kesenian yang berasal dari Jawa Barat. Alat musik ini terbuat dari bambu yang dibentuk sedemikian rupa hingga mengeluarkan nada yang berbeda-beda ketika digetarkan. Perbedaan nada ini dipengaruhi oleh ukuran masing-masing bambu yang digunakan buat suara yang berbeda antara satu angklung dengan angklung lainnya. Kesenian angklung telah ditetapkan sebagai warisan dunia dari Indonesia oleh UNESCO sejak tahun 2010. 3. Batik. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu tik yang berarti titik atau matik dalam kata kerja, yaitu membuat titik, yang kemudian berkembang menjadi istilah batik. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam atau lilin pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. 4. Tari Saman. Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. 5. Sekaten. Acara sekaten merupakan acara tradisional yang digelar untuk membuat Isra Mi'raj atau ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Sekaten dilakukan di alun-alun utara Keraton Surakarta dan juga di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Ada beberapa rangkaian acara yang dilakukan dalam sekaten. Salah satunya ialah acara puncak, yaitu orang-orang saling berebut gunungan yang telah diarak karena mempunyai nilai-nilai kebudayaan yang sangat kental. Sekaten akhirnya diresmikan oleh UNESCO sebagai situs warisan budaya dari Indonesia pada tahun 2014.